sahabat UT Kupang, jumpa lagi dalam podcast UT Kupang Mari Mbak Omong. Dan dalam kesempatan ini kita akan bahas topik yang sangat menarik, yaitu sukses mengikuti tutorial bagi mahasiswa Universitas Terbuka. Di sebelah Indi sudah ada narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Yudit Alexandrina Franz Esos MA. Halo, apa kabar Ibu Yudit? Baik Kak Indi. Iya, mungkin disapa dulu Ibu Yudit untuk seluruh mahasiswa. Baik, selamat siang teman-teman. Selamat bertemu dengan saya Yudit. Semoga tips-tips yang bisa kita berikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Iya, dan juga sahabat UT Kupang, seluruh yang akan kita bahas hari ini pastinya akan bermanfaat juga. Jadi pastikan Anda stay tune sampai akhir ya. Nah, Ibu Yudit ini adalah manajer pembelajaran dan ujian di Universitas Terbuka Kupang, dan beliau juga merupakan salah satu dosen Universitas Terbuka untuk Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Bisnis. Nah, Ibu Yudit, kita langsung saja nih untuk topik kita pada hari ini. Ibu Yudit, seperti yang kita ketahui bersama nih ya Ibu Yudit ya, bahwa UT ini kan merupakan perguruan tinggi negeri, di mana ini merupakan kampus pilihan yang tepat sekali bagi mereka yang memilih bekerja sambil kuliah ya Bu Yudit ya. Dan itu merupakan pilihan terbaik karena fleksibilitas dari pembelajaran di Universitas Terbuka itu sudah menggunakan teknologi, dalam hal ini e-learning, sehingga kuliah oke, kerja oke ya Bu Yudit ya. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan terkait dengan perkuliahan di UT nih Bu Yudit, apakah kuliah di UT itu full online ataukah ada pertemuan tatap muka secara langsung nih? Silakan Bu. Ya, jadi gini teman-teman, pada saat kita kuliah di Universitas Terbuka, ya kita dapat layanan ya, namanya layanan bantuan belajar. Jadi karena sistem di Universitas Terbuka adalah sistem belajar jarak jauh, yang seperti yang disampaikan Kak Indi tadi, bahwa kita menggunakan berbagai media komunikasi ya. Jadi untuk belajar di UT, teman-teman bisa secara online. Namun untuk beberapa mata kuliah yang mensyaratkan harus tatap muka, maka akan disediakan juga layanan tatap mukanya. Jadi tergantung jenis mata kuliahnya. Apakah full online? Ya, kita full online bisa. Tapi ada juga yang butuh langsung praktek nyata, kayak praktikum. Berarti kita harus ke laboratorium dan lain-lain. Walaupun ada juga laboratorium semu. Jadi teman-teman juga tetap misalnya susah atau sulit datang ke lokasi yang ada lab tatap mukanya, untuk beberapa mata kuliah tersedia juga laboratorium semu. Iya, berarti memang secara keseluruhan UT didesain pembelajarannya secara online. Ya. Namun untuk beberapa mata kuliah yang memerlukan bimbingan praktek secara langsung ya Bu Yudit ya, itu juga difasilitasi oleh UT di laboratorium yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Yudit. Nah Bu Yudit, ini kan keterpisahan dalam proses pembelajaran itu ya Bu Yudit ya. Lantas bagaimana sih mahasiswa UT itu bisa menikmati bantuan belajar atau fasilitas yang tadi Bu Yudit sudah jelaskan? Jadi gini, karena kuliahnya sistemnya jarak jauh. Nah, di sini kan ada perubahan pola budaya belajar ya, yang tadinya kita itu dari TK, SD, SMP, kemudian SMA sudah terbiasa tatap muka. Nah, UT melihat bahwa sebagai makhluk sosial ya, pasti kita butuh untuk interaksi dengan sesama. Nah, dalam pembelajaran pun pada saat kita berubah pola budaya belajar, otomatis kan ada yang butuh sentuhan-sentuhan yang memang secara manusia kita perlukan. Nah, dalam mempelajari mata kuliah pun demikian. Pada saat kita sudah terbiasa dibimbing secara tatap muka, kemudian kita dituntut harus mulai belajar secara sendiri, mandiri, dan kemudian membaca modul, mengikuti tutorial yang daring tadi yang tidak real time. Jadi hari ini kita akses atau kita masuk ke dalam akun online kita, kan kita tidak langsung kayak kita berbicara walaupun lewat media, tapi kan tidak real time ya. Nah, itu teman-teman UT menyediakan
berbagai layanan tadi ya. Nah, untuk mengaksesnya bagaimana, bahwa setiap mahasiswa kita apapun paketnya tersedia layanan tadi ya. Jadi mau dia paketnya itu tanpa tutorial, tetap diberikan layanan tutorial ya, untuk memfasilitasi yang apakah dia itu butuh bimbingan dan sebagainya ya. Jadi memang tidak bisa kita belajar sendiri, apalagi bukan bidang ilmu kita. Otomatis difasilitasilah berbagai macam layanan ini agar mahasiswa pada saat saya susah di bagian pelajaran ini atau mata kuliah ini, ada tutor yang siap menjawab walaupun mungkin cuma chatting, telepon dan lain-lain. Nah, itu Ibu Yudit tadi sudah singgung ya. Coba mungkin bisa dijelaskan nih Ibu Yudit, apa saja sih layanan-layanan pembelajaran yang akan dinikmati oleh sahabat UT ketika mereka bergabung sebagai mahasiswa, dan karakteristiknya nih Ibu Yudit dalam menunjang nilai hasil akhir mahasiswa UT nantinya. Silahkan. Ya, jadi gini teman-teman mahasiswa, layanan bantuan belajar ya, kita sebut tuh layanan bantuan belajar itu ada beberapa modus ya. Ada tutorial, kemudian ada tugas mata kuliah. Nah, kalau tutorial sendiri ini ada beberapa jenis ya. Ada tutorial tatap muka yang tadi yang sempat kita bahas, bahwa ada beberapa mata kuliah butuh tatap muka, disediakan tatap muka. Kemudian untuk teman-teman yang di luar daerah yang tidak bisa untuk datang atau tidak bisa untuk mengakses layanan daring pun, kalau dimintakan bisa kita adakan untuk tatap mukanya juga ya. Namanya tutorial tatap muka. Nah, jadi ada tadi ya tutorial online, kemudian ada tutorial tatap muka. Kemudian tutorial itu juga ada tutorial radio. Teman-teman yang sering akses UT Radio harusnya tahu ya bahwa kita ada tutorial udara. Dulunya kita bilang tutorial udara, tapi sekarang itu lebih tutorial radio. Nah, kemudian ada juga tutorial lewat televisi. Nah, tutorial ini merupakan layanan bantuan belajar. Nah, untuk kontribusi ke nilainya ini masing-masing beda ya. Kalau tatap muka dengan usahanya mahasiswa harus datang ke suatu lokasi, kemudian atau melalui webinar. Nah, itu kontribusinya 50% terhadap nilai akhir. Nah, kalau tutorial online ini kan teman-teman kita tidak tatap muka ya. Kita hanya dalam ruangan semu ya, tanpa tatap muka, asinkronus, walaupun tidak real time ya. Kalau Kak Indi chatting hari ini jam 3 bisa dijawab oleh tutor jam 12 malam, berarti kan tidak real time. Nah, itu juga kan usahanya beda ya. Itu juga kontribusinya tidak sama dengan tatap muka atau web tadi. 30% untuk kontribusinya ke nilai akhir. Nah, kemudian ada lagi namanya layanan tugas mata kuliah. Nah, tugas mata kuliah ini teman-teman hanya dibutuhkan internet, teman-teman mengunduh soal, kemudian teman-teman mengerjakan, kemudian diunggah lagi ke aplikasinya TMK, tugas mata kuliah ya, tmk.ut.ac.id. Nah, itu teman-teman mengumpulkan setiap tugas, ada 3 tugas lewat TMK tersebut. Nah, kontribusinya juga lebih sedikit, 20%. Disampingkan yang kalau web tatap muka 50%, tuton 30%, TMK 20%. Nah, ini teman-teman, kalau web sama tatap muka, kalau saya yang dosen saya tahu Indi hadir ya. Berarti Indi benar, usahanya Indi yang hadir. Tapi kalau TMK sama tutorial online usahanya juga lebih sedikit ya. Tetap teman-teman dengan kontribusinya juga di bawah tatap muka. Jadi ada perbedaan ya. Tidak sama kontribusinya. Berarti effortnya itu berbeda untuk setiap layanan tutorial yang diikuti ya Bu Yudit ya. Karena memang itu tadi Bu Yudit, untuk tutorial online dan juga tugas mata kuliah ini kan seperti tadi tutor itu tidak
bukan tidak bertemu langsung dengan mahasiswa yang bersangkutan ya Bu Yudit ya. Tidak standby ya, tidak betul. standby. Jadi penilaiannya pasti berbeda untuk nilai akhir atau kontribusinya nanti. Nah, Ibu Yudit, apabila dalam proses pembelajaran secara mandiri ini nih, Ibu Yudit, tadi mungkin sudah disinggung ya, apabila mahasiswa yang bersangkutan ini dia mengalami kendala di dalam proses pembelajaran atau diskusi yang sedang dia ikuti, itu bagaimana interaksinya itu dengan dosen? Komunikasinya seperti apa, Ibu Yudit? Ya, kalau teman-teman itu mengikuti tutorial online dalam aplikasi tersebut kan sudah tersedia. Pada saat kita mau hubungi tutor tersedia, ada chatnya, ada message-nya, ada pesannya. Nah, teman-teman bisa menghubungi lewat fitur tersebut. Tapi tutor pun di setiap akun tutorial online, tutor juga menyediakan alamat email. Jadi teman-teman juga misalnya tidak bisa chat, tidak dijawab, kemudian kita coba untuk hubungi juga tidak bisa, lewat email pun bisa. Nah, apabila masih mengalami kendala, teman-teman juga bisa menghubungi UPBJJ. Kita fasilitasi sehingga bisa bertemu dengan tutornya, bukan bertemu dalam artian tatap muka, tapi paling tidak kita bisa memberitahukan bahwa ada kendala ini dengan mahasiswa ini, NIM ini, gitu ya. Jadi bisa. Nah, intinya kan komunikasi. Selama teman-teman mahasiswa menghubungi UT, ya, Kak Indi dan teman-teman di UT Kupang, itu kan berarti setiap masalah bisa diselesaikan. Nah, apakah nanti hubungannya dengan tutor, prodi, fakultas, semuanya harus dikomunikasikan. Bisa kita atur sehingga teman-teman tersampaikan pesan-pesannya ke tutor dan yang lainnya lah. Iya, jadi masalahnya apa yang menjadi kendala dalam pembelajaran itu bisa terselesaikan ya. Baik. Kita lanjut lagi ya Bu Yudit ya. Kemudian terkait dengan mata kuliah praktik berpraktikum, bagaimana kemudian UT memfasilitasi untuk praktik dan praktikum itu Bu Yudit, silahkan. Ya, kalau di awal tadi kalau teman-teman menyimak kan sempat kita bahas juga nih ya Kak, bahwa ada laboratorium semu. Teman-teman mengikuti tutorial online dengan semu ya, labnya lewat praktek online ya. Namun terkait dengan hal ini, UT juga membangun kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi setempat, di mana tempat praktikum akan dilaksanakan. Kita membangun kerjasama sehingga kita bisa menggunakan laboratorium yang ada. SMA juga kalau memadai bisa kita gunakan. Kalau misalnya kita di UT Kupang itu kan berada di pulau-pulau ya, tidak semua pulau itu tersedia universitas ya, mau swasta mau negeri. Nah, kita menggunakan SMA, lab SMA. Jadi kita membangun kerjasama dengan institusi lain, sama institusi pendidikan, laboratorium pendidikan ya. Tapi misalnya ada beberapa juga kita bangun kerjasama misalnya dengan laboratorium badan pengawas ya, itu juga mahasiswa bisa gunakan lokasi atau tempat tersebut untuk praktik. Jadi dibangunlah kerjasama oleh UT untuk memfasilitasi mata kuliah yang membutuhkan layanan praktik-praktikum secara tatap muka. Iya, berarti itu semuanya itu terintegrasi di dalam layanan UT. Apabila mahasiswa ingin melakukan praktik juga kami layani di dalam merekomendasikan mahasiswa kepada instansi-instansi yang sudah bekerja sama dengan universitas terbuka ya Bu Yudit. Baik, nah Bu Yudit, ini terkait dengan layanan pembelajaran jarak jauh yang difasilitasi oleh UT ya Bu Yudit. Pastinya merupakan satu-satunya layanan pembelajaran yang akan dinikmati oleh mahasiswa UT sepanjang dia berkuliah di UT. Kemudian bagaimana UT menjamin mutu atau kualitas dari layanan pembelajaran itu sendiri, Bu Yudit? Ya, jadi gini teman-teman, modul yang kita gunakan ya, modul yang digunakan oleh mahasiswa, kita sering nyebutnya modul, padahal sebenarnya adalah namanya buku materi pokok. Dalam buku materi pokok inilah terdiri atas beberapa modul. Nah, modul-modul ini kan dibuat terpusat
digunakan di seluruh Indonesia, bahkan untuk mahasiswa yang luar negeri pun menggunakan modul yang sama. Betul. Jadi kita terstandarnya ya dilihat bahwa menggunakan satu bahan ajar yang sama ya, modul. Kemudian pada saat tutorial, rancangan aktivitas tutorialnya juga menggunakan RAT dan SAT yang sama yang dikembangkan oleh fakultas. Jadi pada saat teman-teman mengikuti tutorial di Kupang, kemudian ada juga yang mengikuti tutorial di Manado misalnya, selama menggunakan RAT dan SAT dari fakultas, atau kita biasa ngambilnya dari laman tutorial ya, ada kit tutorial, itu berarti kan apapun yang diberikan oleh si tutor itu mengacu pada RAT dan SAT tersebut. Jadi sama, mau dia di Kupang, di Manado, di Denpasar, kita menggunakan acuan yang sama, modul yang sama, rancangan aktivitas tutorial yang sama. Jadi itu merupakan standarisasi itu yang menjamin bahwa mutu pembelajarannya itu sama ya, di Kupang, di manalah berada. Itu sama juga dengan kalau kita singgung terkait ujian juga sama ya. Kita menggunakan standar yang sama untuk seluruh Indonesia. Aturan yang sama, standar yang sama, soal pun sama ya. Yang paling lagi menarik bahwa jam ujiannya sama, walaupun kita terbagi atas 3 zona waktu, tapi semuanya serentak ya. Walaupun di sini sudah siang, di sana masih gelap, di sana udah sore, tetap sama. Baik, berarti layanannya itu terjamin kualitasnya, apalagi juga kita ada lembaga akreditasi dan penjaminan mutu baik itu di nasional maupun internasional. Jadi untuk pembelajarannya pastinya sahabat UT sudah tidak perlu ragu lagi dengan yang ditawarkan oleh universitas terbuka. Nah, ini terakhir nih Ibu Yudit, apa sih yang dapat Ibu Yudit bagikan buat teman-teman mahasiswa yang menyaksikan tayangan ini supaya bisa sukses dalam mengikuti tutorial, dan apa saja sih yang perlu menjadi catatan untuk dihindari dalam pelaksanaan tutorial selama berkuliah di UT? Silahkan. Ya, jadi gini teman-teman, seperti yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa pada saat kita mengambil keputusan untuk kuliah di UT, berarti kita siap untuk mengikuti perubahan budaya belajar. Ya, teman-teman yang di UT itu kan banyak juga yang sudah bekerja, ya, punya keluarga, punya berbagai macam kesibukan di luar sana yang harus di-manage waktunya. Yang pasti pada saat kita bergabung di UT, kita harus punya komitmen dulu ya. Kita bangun komitmen pribadi bahwa saya paling tidak tujuan saya apa kuliah di UT. Saya akan menempuh pendidikan di UT selama berapa tahun. Kita bangun tujuan kita, jangka panjang, jangka pendek, kita bangun dulu tujuan-tujuan tersebut sehingga membantu kita bahwa oh ya, saya dalam 3,5 tahun saya sudah selesai. Kemudian kalau tujuan jangka pendeknya, saya membangun komitmen bahwa setiap kali saya registrasi setidaknya saya mendapatkan nilai minimal B misalnya. Ya, jadi memang butuh komitmen pribadi kapan kita harus memulai untuk belajar, kapan kita mengakhiri. Karena kalau kuliah di UT, karena semuanya kita atur waktunya sendiri. Betul. Kak. Kalau kita tidak punya komitmen, kita membuat jadwal, kita tidak komitmen terhadap jadwal yang kita buat, maka semuanya sia-sia. Tiba-tiba teman-teman sudah dipanggil nih oleh Kak Indi, besok mau ujian atau siapkan diri, kita akan ada pembekalan ujian. Jadi kalau kita tidak atur waktu, bangun komitmen kapan belajar dan sebagainya, itu tidak akan berhasil. Selama di UT, teman-temanlah yang harus membangun diri sendiri. Ya. Kami hanya mensupport, mendorong, mensupervisi, tapi dari mahasiswa lah yang bisa untuk mengatur. Betul. Iya, mungkin ada lagi Bu Yudit untuk teman-teman mahasiswa nih sebagai catatan. Yang pasti bangun komunikasi. Ya, betul. Apapun masalahnya, sekecil apapun teman-teman bisa hubungi. Ada WhatsApp group, ada Instagram, ada Facebook. Ya, teman-teman bisa menghubungi, ada penanggung jawab wilayah, bisa dihubungi. Jadi masalah administrasi, masalah akademik, apapun itu bisa cepat terselesaikan apabila kita bangun komunikasi. Pakai segala macam cara. Misalnya pun handphone tidak bisa, email tidak bisa, suruh saudara datang ke kantor. Utusan ya. Ya, langsung. pakai utusan datang ke kantor. Betul. Kalau bisa. Dan kemudian teman-teman pastikan ikuti setiap kegiatan-kegiatan yang
kita laksanakan ya di UT Kupang tuh. Pada saat teman-teman masuk bergabung sudah ada kegiatan LPKBJJ, layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Kemudian nanti di tengah-tengah semester akan ada penyamaan persepsi terkait sesuatu hal, apakah ujian, tutorial, ada pembekalan. Nah, itu harus diikuti agar kita tidak terhilang dari informasinya. Apa maksudnya Kak Indi ya? Tidak putus komunikasi dan tidak putus informasi. Ketinggalan updatean terbaru. Ya, tidak ketinggalan informasi. Benar. Betul, karena sekali lagi kita kan jarak jauh ya, apalagi dengan pembelajaran mandiri itu dibutuhkan inisiatif dari teman-teman mahasiswa untuk terus mencari informasi. Dan pastinya seperti tadi kata Ibu Yudit, rajin-rajinlah membangun komunikasi, baik itu cari informasi melalui Facebook, Instagram, maupun grup-grup WA yang sudah Anda bergabung di dalamnya supaya Anda tidak ketinggalan informasi. Nah, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Yudit. Nah, Ibu Yudit boleh dong kasih semangat untuk teman-teman mahasiswa, ini lagi sementara minggu-minggu tutorial nih Bu Yudit, silahkan semangatnya. Ya, jadi teman-teman, kalau kita mengikuti tutorial itu kan ada batas waktunya ya. Tugas 1 kapan selesai, tugas 2, tugas 3. Sama juga dengan yang mengikuti tugas mata kuliah. Ada waktunya tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, saran saya lihat waktunya. Jangan sampai kita kelewat dari durasi yang diberikan. Ya namanya kita tutorial ataupun mengerjakan tugas, kalau waktunya 2 minggu, selesaikanlah dalam 2 minggu. Karena ya kalau tidak 2 minggu teman-teman mau berapa lama, namanya 1 semester hanya 6 bulan. Betul. Tidak mungkin ditarik 1 semester jadinya 12 bulan. Jadi sesuaikan dengan waktu yang ada. Jangan sampai teman-teman menghubungi kami, minta tolong ibu tutornya sudah tertutup jadwalnya dan sebagainya, tutorialnya ya. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Yudit yang sudah berbagi tentang kiat sukses mengikuti tutorial di Universitas Terbuka. Semoga apa yang sudah kita obrolin dari tadi itu bermanfaat ya untuk sahabat UT Kupang, khususnya buat semua teman-teman mahasiswa yang sedang mengikuti tutorial atau yang sedang mengerjakan tugas-tugas mata kuliah sepanjang semester ini. Nah, akhir kata saya bersama dengan Ibu Yudit mohon undur diri dari podcast UT Kupang Mari Ba Omong pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk channel YouTube UT Kupang ya teman-teman. Dan mari wujudkan mimpimu bersama Universitas Terbuka. Terima kasih dan sampai jumpa.